Nah, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahiladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 2 Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan akan mempresentasikan hakikat ilmu pendidikan. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Miftahul Jannah dengan NIM 22016040 dan Nurul Fitri dengan NIM 22016048. Yang pertama yaitu kami akan mempresentasikan hakikat ilmu pendidikan. Yang pertama, pengertian ilmu pendidikan menurut Al-Quran, pakar dari luar negeri dan pakar dari dalam negeri yang akan dipresentasikan oleh Nurul Fitri. Kepada Nurul Fitri, dipersilakan. Baiklah, saya akan materi pertama, yaitu pengertian ilmu pendidikan dalam Al-Quran. Ustadz Atif As-Sayyid dalam bukunya Tabiyah Al-Ilmiyah Usuluha wa Mahajuha wa Mualimuha menerangkan bahwa pendidikan dalam pandangan Islam adalah pembentukan karakter sehingga menjadi insan yang sempurna dari segi jasad, ruh, dan akhlak berdasarkan apa yang menjadi misi Islam. Menurut pakar dari luar negeri, Langevel, ilmu pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri, tidak dengan bantuan orang lain. Yang kedua, John Dewey. Ia adalah seorang ahli filsafat pendidikan Amerika, pragmatisme dan dinamis pendidikan education diartikan sebagai proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Menurut pakar dari dalam negeri, yang pertama Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyebutkan pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, kecerdasan intelek dan tubuh anak. Dalam taman siswa tidak boleh dipisah-pisahkan bagian-bagian itu agar supaya kita memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan, dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras dengan dunianya. Yang kedua, Azumardi Azra. Ia berpendapat bahwa pendidikan merupakan suatu proses penyiapan generasi muda untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara efektif dan efisien. Baik, terima kasih kepada Nurul. Materi yang kedua yaitu ilmu pendidikan sebagai ilmu teoritis, empiris, praktis, dan normatif. Yang pertama yaitu ilmu pendidikan sebagai ilmu teoritis. Mengapa demikian? Karena sebagai ilmu teoritis, pendidikan dilaksanakan berdasarkan teori yang sudah ada untuk mempermudah jalannya pendidikan. Yang kedua yaitu ilmu empiris. Kenapa disebut dengan ilmu pendidikan sebagai ilmu empiris? Ilmu pengetahuan harus bersifat empiris, artinya kesimpulan atau konklusi ilmu pengetahuan yang diambil harus tunduk kepada pemeriksaan atau verifikasi indera manusia. Maka, kaidah logika formal dan hukum sebab akibat harus menjadi dasar kebenaran yang bersifat realitas, objektif, dan netral. Yang ketiga yaitu ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis. Mengapa dia disebut ilmu pendidikan itu sebagai ilmu praktis? Karena pendidikan
dalam ilmu praktis adalah suatu praktek pendidikan untuk mendapatkan kemudahan dan kenyamanan dalam mencari pengetahuan. Yang keempat, yaitu ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif. Mengapa demikian? Karena sebagai ilmu pengetahuan normatif, ilmu pendidikan merumuskan kaidah atau pedoman atau ukuran tingkah laku. Sesuatu yang normatif berarti berbicara tentang baik buruknya perilaku manusia. Materi yang ketiga akan dibacakan oleh Nurul Fitri. Baiklah, saya akan membacakan materi yang ketiga, yaitu peranan dan kedudukan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Ilmu pendidikan mempunyai peran sebagai perantara dalam membentuk masyarakat yang mempunyai landasan individual, sosial, dan unsur dalam penyelenggaraan pendidikan. 1. Kegunaan ilmu pendidikan bagi praktek pendidikan. 2. Kegunaan ilmu pendidikan bagi seni pendidikan. Kedudukan ilmu pendidikan itu berada di tengah-tengah ilmu lain dalam penyelenggaraan pendidikan. Ilmu pendidikan ialah suatu ilmu pengetahuan yang membahas masalah yang berhubungan dengan pendidikan. Sedangkan definisi yang terpenting dari suatu pendidikan itu sendiri yaitu meningkatkan pengetahuan, pengertian, kesadaran, dan toleransi. Meningkatkan questioning skills dan kemampuan menganalisakan sesuatu termasuk pendidikannya. Meningkatkan kedewasaan individu. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami presentasikan dari kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.